Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil ham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kami mengajak kepada semua jemaah marilah semua meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bekal takwa inilah yang insyaallah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, karena tidak ada yang akan selamat dari siksa neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Summanal ladzina taqaw wa nazar zalimina fiha jisiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Quran surat Maryam 72. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah semua bersama memuji Allah, bersyukur kepadanya, kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kemudian memberikan rezeki kepada kita. Tiada kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, prestasi dan kenikmatan yang kita rasakan sampai detik ini kecuali semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri setiap nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dikisahkan bahwa pasca meletusnya perang pada tahun 1973 antara Mesir dan Israel, ada salah seorang tentara Mesir mengajak bicara seorang tentara Yahudi yang paham bahasa Arab. Tentara Mesir itu berkata, "Demi Allah, kami akan memerangi dan mengalahkan kalian sampai ada di antara kalian yang bersembunyi di balik pohon atau batu." Kemudian pohon dan batu itu mengatakan, "Hai hamba Allah, hai Muslim, ini ada tentara Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia." Lalu apa jawab tentara Yahudi itu? Ternyata jawabannya sangat mengejutkan. "Wahai kaum muslimin, semua itu tidak akan terjadi sebelum sholat subuh kalian sama dengan sholat Jumat." Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari dialog di atas dapat dipahami sebenarnya kaum Yahudi mengakui bahwa kemenangan akan berada di pihak kaum muslimin. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi sebelum kaum muslimin berbondong-bondong memakmurkan masjid di waktu sholat subuh berjamaah. Pada saat itu masjid sholat subuh penuh sesak-sesak seperti halnya pada waktu sholat Jumat. Jika kita lihat realitas saat ini, sepertinya kaum muslimin masih jauh dari kemenangan dan kejayaan. Memang benar dikatakan, jika kita ingin melihat kuantitas kaum muslimin, lihatlah pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Pasti jamaah akan melimpah ruah sampai memenuhi halaman masjid dan sisi kanan kiri jalan masjid. Tetapi jika ingin melihat kualitas kaum muslimin, lihatlah pada sholat subuh di masjid. Rata-rata di masjid tersebut hanya terdiri atas satu atau dua shaf. Bahkan ada seorang muazin yang merangkap, mengumandangkan iqamah sekaligus menjadi imam.
Itulah rahasia bagaimana sholat subuh berjamaah menjadi salah satu tolak ukur kualitas sebuah masyarakat dan kemenangan umat Islam. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali para sahabat Nabi yang menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Perhatikan kisah sahabat Khalid bin Walid yang tidak mau memulai perang kecuali setelah melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Hal itu ia lakukan agar tidak tertinggal sholat subuh tepat waktu. Mengapa beliau punya tekad kuat semacam itu? Tentu karena ia sangat paham bahwa sholat subuh memiliki keutamaan yang begitu besar bagi kaum muslimin. Dr. Rogi Al-Sirjani dalam buku berjudul Rahasia Waktu Fajar mengungkapkan bagaimana sholat subuh memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Dalam buku tersebut dikisahkan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an selalu menangis ketika mengingat saat penaklukan Tastar, sebuah kota yang berada di Persia atau di Iran saat ini. Peperangan tersebut tergolong peperangan yang sangat berat yang dirasakan kaum muslimin. Selain memakan waktu yang cukup lama, yaitu hingga 1,5 tahun. Dari sisi jumlah pasukan juga tidak sebanding antara kaum muslimin dengan jumlah kaum kafir. Benteng Tastar baru bisa diterobos menjelang sholat fajar. Pasukan Islam menerobos masuk benteng. Kemudian terjadilah peperangan sengit antara 30.000 para mujahid Islam dengan 150.000 pasukan Persia. Peperangan berlangsung sangat hebat. Pasukan kaum muslimin sempat terdesak. Suasana begitu genting, kritis dan sangat berbahaya. Akhirnya dengan karunia Allah, peperangan dimenangkan kaum muslimin. Mereka menang gemilang atas musuh. Kemenangan yang tercapai beberapa saat setelah terbit matahari. Saat itu kaum muslimin baru menyadari di hari yang menakutkan itu ternyata sholat subuh terlewatkan. Dari kondisi yang begitu rawan, dentingan suara pedang mengintai batang leher membuat kaum muslimin tidak sanggup melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Melihat kondisi ini, Anas bin Malik tiba-tiba menangis karena sholat subuh tertinggal. Anas pun berkata, "Buat apa Tastar? Sungguh, sholat subuh telah berlalu dariku sepanjang usia. Aku tidak akan bahagia seandainya dunia diberikan kepadaku sebagai ganti sholat ini." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, mengapa sahabat besar seperti Anas bin Malik sangat menyesal tertinggal sholat subuh tepat waktu, walaupun sebenarnya Allah sendiri memaklumi kondisi kaum muslimin yang sedang berjuang jihad fisabilillah. Sebagaimana diketahui, Anas bin Malik adalah sosok figur sahabat yang sudah hidup bersama Rasulullah sejak usia 10 tahun. Anas selalu membantu keseharian Nabi Muhammad SAW. Artinya hampir semua sunnah Rasul begitu dipahami oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Salah satu jawabannya adalah karena Anas bin Malik paham betul tentang mulianya sholat subuh tepat waktu, sholat subuh berjamaah. Maka pada kesempatan kali ini khatib mengingatkan, ingin menyampaikan beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah sebagai pemicu semangat kita untuk menjadi pejuang-pejuang sholat subuh berjamaah di masjid. Yang pertama, sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Yang kedua, pahala salat subuh berjamaah setara dengan salat sunnah satu malam penuh. Rasulullah bersabda, "Man shalla isya'a fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jamaah
faka'annama sholal laili kullahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sholat subuh adalah salah satu tolak ukur keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, laisa salatul asqala 'alal munafiqina min salatil fajr wa isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la tauhuma walau habwa. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Tidak hanya sampai di situ, salat sunnah yang menyertainya juga mendapatkan porsi yang luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, selain imbalan pahala yang melimpah, ternyata salat subuh berjamaah juga bermanfaat dari pandangan ilmu kesehatan. Dr. Barita Sitompul, sesuai disiplin keilmuannya, spesialisasi jantung dan pembuluh darah, menjelaskan bahwa sholat subuh sangat bermanfaat karena mampu mengurangi kecenderungan terjadinya gangguan kardiovaskular atau sistem jantung dan pembuluh darah. Pada studi Milis, studi GISI 2, dan studi-studi lain di luar negeri yang dipercaya sebagai suatu penelitian yang valid, dikatakan bahwa puncak terjadinya serangan jantung sebagian besar dimulai pada pukul 6 pagi sampai pada pukul 12 siang. Kemudian pada pergantian waktu pagi buta, mulai pukul 3 dini hari sampai siang itulah secara perlahan tekanan darah berangsur naik. Karena terjadi peningkatan adrenalin. Peningkatan adrenalin berefek pada meningkatnya tekanan darah dan menyempitnya pembuluh darah yang pada akhirnya akan meningkatkan resiko pada sistem kardiovaskular. Dr. Barita Sitompul kembali menjelaskan bahwa gangguan jantung dan pembuluh darah pada setiap manusia dapat terjadi pada semua orang, termasuk bayi, anak-anak hingga orang tua. Maka tidak heran ada seorang yang tiba-tiba meninggal dunia di pagi hari. Padahal semalam kondisi badannya masih sehat. Masih bisa bercengkrama dengan saudara dan kerabat. Kesimpulannya, seandainya kita bangun pada sepertiga malam, kemudian berwudu dengan sempurna, dilanjutkan dengan ruku sujud dan gerakan lainnya dalam sholat tahajud secara tumanina, serta dilanjutkan dengan berjalan kita ke masjid, secara tidak langsung akan memberikan pencegahan gangguan pada sistem jantung kita dan pembuluh darah kardiovaskular. Inilah rahasia waktu sholat. Inilah rahasia waktu dan sholat subuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pada 14 abad yang silam. Meskipun sudah berlalu ribuan tahun, ternyata manfaatnya selalu saja ditemukan oleh ilmu kedokteran. Barangkali kita pernah menjumpai ada seorang pasien yang menghabiskan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah hanya untuk mengobati penyakit jantungnya. Namun ternyata Islam sudah menyediakan tindakan preventif melalui sholat subuh, sholat tahajud. Artinya kesehatan menjadi barang yang begitu mahal. Dan apapun akan dilakukan agar kita sehat kembali. Meskipun harta, tenaga, waktu kita dan pikiran kita dipertaruhkan. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat ini disampaikan. Marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pejuang-pejuang sholat subuh. Menjadi pejuang-pejuang yang bangun di pagi hari, sholat subuh berjamaah di masjid, terkhusus kepada kaum laki-laki secara tidak langsung. Dengan hadir sholat subuh berjamaah di masjid, kita sudah berkontribusi untuk menuju kebangkitan Islam yang akan datang. Meski kita tidak tahu pasti kapan umat Islam akan bangkit, paling tidak dengan kehadiran kita di barisan sholat
di barisan saf salat subuh, kita akan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sudah berikhtiar untuk kemenangan umat Islam. Ya insya Allah dia akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafai wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Ikhtilafil laili wan naharil ayati liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Faya ibadallah usiku wan nafsi bittaqullah ta'ala wa ta'ati la'allakum turhamun. Fa'alamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu al amwat ya qadil hajat. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbi aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahdi wa ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.